Ini kisah Ainaya, mahasiswa lulusan terbaik dari salah satu universitas ternama. Tapi dia tidak bisa hidup tanpa sosial media. Lalu apa yang akan terjadi ya selanjutnya? Aku hari ini mau interview kerja. Gimana sih Mas Rani pakai mata doang? Ya, masih kosong. Masuk aja kali ya. Oke Mbak, saya di sini tadi ya. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Akhirnya, Ainaya pun memulai wawancara pada tahap kedua ini. Akan tetapi, hal yang tidak terduga dan merubah hidupnya akan dimulai dari detik ini. Baik, terima kasih sudah datang hari ini untuk interview Mbak Ainaya. Namun mohon maaf, kami tidak bisa merekrut Anda sebagai karyawan di sini. Kenapa Bu? CV saya bagus, pengalaman kerja saya banyak. Kenapa dan alasannya apa kenapa bisa seperti itu? Anda meragukan kinerja saya sebagai HRD? Jika Anda ingat lagi, apakah Anda pernah memposting sesuatu di media sosial? Digital sangat penting bagi kami. Walaupun CV Anda bagus, tetapi jika jejak digital Anda negatif, kami tidak bisa melakukan rekrutmen. Ini merupakan kilas balik saat HRD mengecek sosial media Ainaya. HRD menemukan fakta bahwasannya sosial media Ainaya memiliki jejak yang kurang baik. Gak jelas. Sejak kapan kita bisa memahami CV? Baru tahu saya ada kejadian kayak ini. Saya bisa viralin loh Bu. Hai guys, silakan masuk. Merasa kesal atas penolakan, Ainaya pun membuang CV-nya ke jalan. Tetapi saat di jalan, ia bertemu tantenya. Setelah dicemooh oleh tantenya, Ainaya akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Setibanya di rumah, Ainaya mendapatkan kabar yang kurang baik. Orang tuanya mengalami kebangkrutan dan semua aset yang dimiliki lenyap tak tersisa satupun. Rasa penyesalan dan kebingungan di dalam diri Ainaya akhirnya tidak terbendung dan dia hanya menyalahkan dirinya. Pekerjaan yang dia andai-andaikan menolaknya. Akhirnya, pada keesokan harinya, Ainaya memutuskan pergi ke psikolog untuk melampiaskan semua perasaan yang terpendam dan memulai hari yang baru untuk kehidupannya. Perkenalkan, saya ini psikolog dari Rumah Sakit Harapan. Ada yang bisa saya bantu Mbak Ainaya? Saya nggak tahu harus mulai dari mana Bu. Hidup saya rasanya hancur. Saya sudah berbulan-bulan cari kerja, tapi nggak pernah diterima. Kemarin saya sampai tahap akhir wawancara, tapi HRD bilang saya nggak diterima karena jejak digital saya yang buruk. Selain itu, perusahaan ayah saya bangkrut dan kami harus pindah dari rumah. Saya merasa frustasi Bu, semua orang mencemooh saya, bahkan keluarga saya sendiri. Saya mendengar bahwa ini semua sangat berat untuk Bu Ainaya. Kalau boleh tahu apa yang terjadi hingga jejak digital kamu menjadi kendala? Waktu kuliah, saya pernah membuli teman saya. Saya juga sering unggah foto-foto yang kurang pantas seperti saat dugem di klub. Kadang saya juga berkomentar buruk soal pekerjaan orang lain di media sosial. Saya rasa saya memang suka meremehkan orang lain Bu. Mungkin karena saya terlalu sombong dengan kehidupan saya yang dulu. Ainaya, saya sangat senang kamu mau jujur dengan dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan di masa lalu memang bisa memberikan dampak yang besar pada masa depan, terutama jejak digital. Sekali sesuatu diunggah, jejak itu sulit untuk dihapus. Orang-orang termasuk para pekerja akan menilai kita dari apa yang mereka lihat. Jejak digital adalah cerminan diri kita di mata orang lain. Apa yang kita unggah, komentari, bagikan dapat membentuk persepsi orang lain.
terhadap karakter kita. Karena itu pentingnya untuk selalu berhati-hati sebelum bertindak. Tapi ingat Ainaya, semua orang itu punya kesempatan untuk berubah. Perjalanan memperbaiki diri itu tidak sangat instan, tapi setiap langkah kecil menuju perubahan adalah awal dari suatu